Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan rasakan ketika kamu adalah jodoh sejatinya. Nah, jadi mantan berusaha untuk melupakan kita, berusaha untuk move on secepatnya, dan seterusnya. Tetapi ketika kita adalah jodoh sejatinya, ada 3 hal yang akan selalu dia rasakan. Yang pertama, mantan berusaha melupakan kita dengan cara menjauh sejauh-jauhnya dari kehidupan kita. Ya, jadi dia tidak mau lagi bekerja di tempat yang sama, karena kalau dia bekerja di situ ada kita. Atau paling tidak ada kenangan-kenangan bersama kita karena setiap pulang kerja selalu kita yang menjemput. Mantan tidak mau lagi berada di rumahnya karena di rumah itu ada begitu banyak kenangan-kenangan bersama kita. Misal kalau suami istri kan, ya kalau dia tetap berada di rumah itu, dia bercerai dengan istri atau dengan suaminya, ya kenangan bersama istri dan suaminya selalu ada tuh di setiap sudut rumah. Maka apa yang dia lakukan? Dia menjauh. Dia resign, keluar dari tempat kerja, rumahnya mungkin dia jual dan dia pindah ke kota yang lain. Tapi apa yang dia rasakan? Bahwa semakin dia berusaha menjauh, justru dia menyadari bahwa kemanapun dia pergi dan melangkah, kita selalu mengikutinya. Kok bisa? Nah, kan? Padahal dia sudah merahasiakan di mana dia berada, kemana dia pergi, dan seterusnya. Kok bisa ya kalau kita selalu mengikutinya? Nah, itu yang dia lupakan. Dia bisa pindah rumah, dia bisa menghapus semua foto-foto, video-video sedang piknik, pariwisata, dan seterusnya bersama kita di galeri handphonenya. Dia bisa menghindari musik, parfum, aroma parfum, dan seterusnya yang bisa mengingatkan dia kepada kita. Dia bisa menghindari teman-teman sahabat kita dan seterusnya. Tapi dia lupa bahwa kita itu selalu ada di hati dan di pikirannya. Nah, itu yang dia lupakan. Sehingga kemanapun dia pergi untuk menjauhi kita sejauh-jauhnya, kita selalu ngikut. Karena kita ada di dalam dirinya. Ya, jadi rasa cinta, rasa kangen itu ada di hati. Kita adalah orang yang sudah memahat hatinya, mengisi hatinya dengan cinta, kasih sayang, perhatian, yang energinya itu akan selalu ada di situ. Kita juga sudah menuliskan begitu banyak kenangan di dalam pikirannya. Nah, sehingga biarpun dia hapus foto-foto kita dari media sosialnya, semua barang-barang yang punya nilai kenangan bersama kita semuanya dia singkirkan. Tapi dia mau kemana? Kalau kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Jadi itu tanda yang pertama yang dia rasakan. Bahwa sejauh apapun dia melangkah pergi untuk melupakan kita, kita selalu ikut. Karena kita selalu ada di sini dan di sini. Ya. Kemudian yang kedua yang mantan rasakan. Semakin hari setelah perpisahan itu terjadi,
bukannya jadi tidak kangen, justru rasa kangen itu tambah membesar dari waktu ke waktu. Jadi kangen banget. Semakin jauh, semakin kangen. Semakin lama berpisah, tambah kangennya luar biasa. Ya. Kemudian dia berpikir bisa melupakan kita, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama perpisahan itu terjadi, semakin sering dia teringat kepada kita. Bahkan ketika perpisahan itu sudah berjalan dalam waktu yang lama, memori kenangan-kenangan bersama kita itu bahkan sekarang munculnya setiap hari. Bahkan tidak hanya setiap hari, mungkin setiap saat. Dimanapun mantan berada, meskipun tidak ada satu hal pun yang bisa membuat dia teringat kepada kita, tetap saja dia teringat kepada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kemanapun mantan melangkah, apapun yang mantan kerjakan, yang terlihat cuman kita. Mantan jalan tuh ya, tahu-tahu ada orang mendahului dia. Cuman dari cara berpakaiannya saja sama, dia merasa seperti melihat kita. Ya, dari kejauhan mau papasan nih dengan mobil, dia sudah deg-degan karena warna mobilnya mirip dengan mobil kita. Ya, sudah deg-degan tuh, ternyata bukan kita. Ada orang papasan dengan mantan, misal lagi di mall, yang menggunakan parfum sama dengan yang biasa kita gunakan, langsung teringat kepada kita. Maka kemanapun mantan melangkah, yang terlihat di matanya hanya kita. Ya, begitupun ketika mantan misal tidur, yang terjadi apa? Mau tidur siang, mau tidur malam, selalu saja ke mimpi-mimpi kita. Ya, mau melamun yang muncul juga bayangan kita. Bahkan ketika mantan berdoa agar bisa melupakan kita, justru bayangan kita muncul dan menguat di dalam hati dan pikirannya. Nah, itulah yang akan terjadi pada mantan ketika kita adalah jodoh sejatinya. Nah, jadi sekarang yang paling penting kan ya mantan silahkan saja berusaha melupakan kita, silahkan saja dia berusaha mencari pengganti kita, dan seterusnya. Yang penting kan mantan menjadi jodoh sejati kita. Pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, kalaupun mantan itu bukanlah jodoh kita, maka jangan lupa, takdir itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Tetapi takdir masih bisa berubah jika orang masih mau meminta kepada Allah, jika seseorang masih mau berdoa. Jadi takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, yang penting kita lakukan itu. Kita meminta kepada Allah agar mantan itu menjadi jodoh sejati kita dunia akhirat. Agar mantan itu menjadi satu-satunya jodoh kita selamanya, dan kita menjadi satu-satunya jodoh mantan selamanya. Dan doa itu terus kita panjatkan tanpa henti, tidak pernah mengeluh, ya, bahwa doa belum terkabul, doa belum menunjukkan tanda-tanda untuk terkabul, mengeluh belum ada respon dari mantan, dan seterusnya. Kita sabar menjalani pengalaman batin kita ini, perjuangan batin kita ini dengan doa.
Dan ketika kita sabar tidak pernah mengeluh, maka insya Allah doa kita terkabul dan kita menjadi satu-satunya jodoh untuk mantan. Ya, jadi itu kenapa penting sekali ketika kita berdoa, jangan pernah mengeluh atau merasa bosan atau merasa jenuh. Ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi kita tidak pernah mengeluh demikian, kok doa belum terkabul dan seterusnya. Insya Allah doa kita terkabul. Doa kita agar mantan kembali, agar mantan menjadi jodoh kita, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.